Rahayu saudara-saudara sejiwa Tosan Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari GS Collection, Kris Hadi Channel, Jakarta. Mari kita awali sama-sama dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Kita berada pada tayangan 177. Karena masih banyak orang bertanya seputar tangguh, izinkan saya membuat sesuatu tema tantangan penangguhan dalam dunia Tosan Haji. Di sini saya akan review 3 pusoko saya, 2 pusoko personal, dan 1 yang sudah ada di website. Yang personal nomor 6106 dan 6096, serta yang ada di website adalah 8491. Ketika kita bicara tentang penangguhan, marilah kita melihat ke belakang tentang tahapan belajar bertosan haji. Ada tingkatan ilmu dalam bertosan haji. Yang pertama adalah tingkatan ilmu di level tanting. Kemudian tajek atau filosofi dari Tosan Haji, kemudian tayuh berkomunikasi dengan Tosan Haji. Sejatinya kalau kita bicara penangguhan itu berada pada level yang pertama, baru tingkatan awal yaitu pada tingkatan tanting. Penangguhan berasal dari kata tangguh. Sejatinya dalam bahasa Jawa ada unsur kata sengguh. Berarti di dalamnya ada unsur kira-kiranya, ada juga unsur estimasinya. Makanya kita ketika bicara tentang tangguh, jangan pernah dipaksakan menjadi sebuah kepastian. Sehingga ketika kita bertosan haji, keperbedaan itu menjadi sebuah kewajaran. Makanya saya selalu ungkapkan, beda itu indah. Yang penting kita sama-sama suka Tosan Haji. Namun ketika kita bertanya lebih lanjut, sebenarnya kenapa perbedaan itu terjadi? Ya inilah menjadi suatu tantangan penangguhan itu. Pertama terjadi, dasarnya adalah kesinengkeran dari Tosan Haji itu sendiri. Lah gimana Tosan Haji dulunya diposisikan sebagai sebuah pusaka. Justru orang dulu itu menganggap kalau pusaka itu sering ditunjuk-tunjukkan orang itu energi doanya jadi tidak sebegitu kuat. Karena dengan menunjukkan ke orang itu akhirnya aspek ego kita ingin diakui pusaka kita sangat hebat. Malah itu akan menjadi semacam satu berbanding terbalik ketika kita bermain tentang esoteri. Energi doanya akan berkurang. Makanya orang-orang dulu ketika berkeris, dia sinengkerkan keris itu. Keris jarang dibuka di depan umum. Bahkan dia berani mengganti gonjonya agar tidak nampak oleh orang lain bahwa keris itu pamornya apa. Itulah bukti kesinengkeran. Karena semakin terbuka, semakin energi doa tidak kuat. Yang kedua adalah budaya pencatatan kita sangat minim. Bukan berarti kita nggak suka mencatat. Karena ini pusoko. Saya waktu kecil dulu pernah diajari oleh seseorang menghafalkan sebuah rapal. Saking rumitnya saya menghafalkan rapal, saya izin sama yang ngasih pelajaran itu. Mbah, boleh nggak saya tulis? Kayaknya rapalnya tadi itu susah dihafalin. Orang itu mengatakan, apa gunanya rapal untuk kamu tulis? Berarti tidak akan menjadi rapal pribadimu. Biarlah dia akan menjadi nyantel di dalam suatu ingatanmu. Berarti itu akan menjadi milikmu. Sehingga pusoko saat itu bukan karena kita nggak bisa mencatat. Karena saat itu lebih banyak dibicarakan dari mulut ke mulut, person to person. Sehingga catatannya jadi tidak ada. Kemudian tantangan yang ketiga, kalau ada literasi itu yang ada itu dibuat tidak sejaman. Lah kalau literasi dibuat tidak sejaman,
ya itu akan penuh dengan pembelokan kebenaran akibat ego sejarah yang selalu ditulis oleh sang pemenang. Sangat gampang buktinya. 600 tahun yang lalu ada kerajaan besar namanya Mojopahit. Hari ini aja semua orang itu menjadi suatu perdebatan. Raja Mojopahit terakhir itu siapa? Ada yang mengatakan Brawijaya V, ada yang bukan. Berarti telah terjadi sesuatu pembelokan akibat suatu ego, karena penulisan pencatatan sejarahnya itu setelah kejadian itu. Sehingga yang menang siapa setelah itu, dialah yang punya sesuatu hak untuk menulis sejarah. Akhirnya ada ungkapan sejarah itu selalu ditulis oleh sang pemenang. Lah kaitannya dengan keris? Ya sama saja. Literasi yang ada yang paling besar adalah Serat Centini, itu digarap. Serat Centini itu ada suatu cerita pada era Sultan Agung. Namun sayangnya pembukuannya dibukukan di era PB4. Beberapa hal yang terkait dengan tembang-tembang yang berkaitan dengan Tosanaji, tapi itu dibuatnya di era-era Mataraman. Padahal Tosanaji itu ada sejak abad 8. Bagaimana yang namanya abad 16 itu menulis kisah tentang abad 8? Tentunya akan banyak yang terbelokkan. Atas dasar apa yang saya sampaikan tadi, itulah penyebabnya. Sehingga perbedaan dalam hal penangguhan itu akan terjadi. Pertama, saya ingin coba ungkap keris nomor 6106. Ini keris personal saya. Kalau orang senior di perkerisan melihat keris dengan garap seperti ini, berdapur Parung Sari, pamor tritik, kalau sudah bicara tentang masalah garap, semua 100% ya akan mengarah ke Singosari. Namun ketika saya amati material-materialnya, mirip dengan material-material nom-noman Pakubuwono. Sehingga saya ikhlas menangguh keris ini, ada tangguh Singosari betul, tapi eranya era PB nom-noman. Atau istilah sekarang orang mengatakan ini keris putran. Namun banyak orang mengatakan keris putran itu identik dengan keris baru. Tidak. Karena kalau ini keris nom-noman, walaupun bergaya Singosari, ya ini keris sepuh. Karena ukuran tua atau baru, keris itu kan ditandai oleh dua kesepakatan. Pertama, setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau merdekanya 45, sekarang 2003, berarti kan 78 tahun. Namun ada kelompok lain mengatakan kalau keris dianggap tua adalah kalau usianya di atas 100 tahun. Anggap aja 100 tahun. Lah kalau era-era PB, ya sudah sekitar 150 sampai 200 tahun. Berarti menurut saya ini keris sepuh. Ketika saya menangguh ini keris Singosari era PB atau Singosari Putran, secara pemasaran ini akan jadi lebih drop karena bukan otentik era Singosari. Buat saya nggak masalah. Bagaimana dengan resiko keris ini akhirnya tidak laku mahal? Ya memang ini keris tidak saya jual, namanya keris personal. Yang penting penangguhan menurut saya adalah ini Singosari era nom-noman. Keris nomor 6096 sama. Kalau dilihat dari garap yang biasa mengamati greneng, gagahnya Bilah, Sardulo Jangkung ini tangguh-tangguh PB9, gagahnya, mantapnya, termasuk panetesnya. Namun kalau saya amati secara material, materi-materi ini seperti kayak keris-keris Mojopahitan.
Jadi buat saya adalah saya tetap akan tangguh PB. Walaupun materialnya di Mojopahit adalah suatu hal yang masuk akal. Dahulu itu yang namanya kodokan pun dijual. Atompu membuat kodokan belum sempat digarap, mungkin dia berpulang. Akhirnya perjalanan waktu demi waktu, akhirnya di era PB dibuatlah yang namanya keris ini. Mari kita lihat keris yang ketiga, 8491. Ketika melihat keris dengan panjang 33, tapi uniknya besinya adalah 8 cm. 8 cm untuk panjang 33. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat langka karena terlalu panjang besinya. Materialnya jelas kalau Anda suka melihat besi-besi Tuban Mojopahit seperti ini. Tapi ketika yang namanya tikel alisnya tegak lurus seperti ini, kayak simbol suatu alat olahraga, kita tidak bisa menghindar dari penangguhan yang kita sebut dengan tangguh Mageti. Mageti yang paling awal adalah Mbah Guno. Eranya pada HB 3. Ya sekitar tahun 1800-an. Kalau dipotret ke sekarang kan baru 200 tahun. Tapi materialnya adalah Tuban Mojopahit. Kalau tikel alisnya tidak seperti ini, barangkali saya akan tulis Tuban Mojopahit. Jadi kalau kita bicara tentang masalah penangguhan, sampai kapanpun ini akan menjadi masalah di Tosanaji. Makanya mari kita biasakan untuk berbeda dalam suatu keindahan, sehingga beda itu indah. Makanya saya suka dengan pendahulu kita di Tosanaji memakai istilah tangguh untuk asal-usul dari keris. Sehingga leluhur kita pun juga sudah punya sesuatu kata yang untuk membuat kita tidak perlu harus bergontok-gontokan tentang mencari asal muasal keris itu dibuat oleh siapa dan di era kapan. Di tengah keberbedaan ini terus apa yang harus kita sikapi? Kalau saya, mari kita pergunakan sikap terbaik kita, yaitu kembali lagi kepada hati nurani kita masing-masing dengan sering berolah rasa. Namun saya tahu bahwa berolah rasa untuk dari hati itu tidak gampang, karena manusia itu masih kepunyaan ego. Apalagi kalau egonya masih tinggi, susah berolah rasa, karena hati itu ditutup oleh ego tadi. Bisa kemarahan, bisa kesombongan, rasa iri dengki. Tapi kita kalau mau mencoba berkeris dengan baik, ya memang harus belajar berolah rasa. Kalau kita merasakan tidak dengan berolah rasa, itu adalah merasakan dari otak, karena otak punya panca indera. Namun rasa dari otak itu sifatnya tidak permanen, karena otak sendiri kan posisinya tidak permanen, karena dia bagian daripada tubuh fisik. Ketika kita berpulang pun cuman akan menjadi debu dan tanah. Itu sifatnya otak. Makanya jangan kaget di Tosanaji ketika orang merasa melihat keris senang, kemudian dibeli, setelah dibawa pulang, cepat sekali dia tidak senang. Itu tandanya adalah kita tidak mengandalkan hati nurani, namun menggunakan ego dalam melihat Tosanaji. Ujungnya tidak menguntungkan buat kita. Namun sebaliknya, kalau olah rasa dengan hati itu sudah kita lakukan dengan mantap, ketika melihat Tosanadi dan kemudian sereknya hati itu akan ada menunjukkan aja semacam suatu hubungan chemistry. Ya seperti kayak perjodohan suami istri itu yang bersifat sangat personal sekali. Sampai akan memutuskan seseorang wanita menjadi istri Anda itu kan melalui pertimbangan suatu yang matang. Walaupun secara fakta
Kalau istri Anda dijejerkan sama Miss Universe, ya orang akan mengatakan cantikan orang itu bukan istrimu, tetapi secara personal dialah yang terbaik untuk kita. Makanya kalau sudah bicara tentang masalah perjodohan, kayak lagunya Gombloh itu, tai kucing rasa coklat. Untuk itu saran saya, marilah kita mengandalkan diri sendiri dalam bertosan haji dengan menggunakan hati nurani kita. Untuk itu sering-seringlah untuk belajar berolah rasa. Tinggalkan keraguan. Melihat keris, Anda berolah rasa, rasanya kok gajak-gajak dan akhirnya ragu, tinggalkan. Jadi akhirnya tinggalkan keraguan dan jalani kemantapan hati kita. Demikianlah tayangan 177 tentang tantangan penangguhan dalam bertosan haji. Tidak bosan saya selalu mengingatkan, tosan haji jangan hanya sekedar dilihat, tapi bacalah maknanya. Dan tosan haji jangan senantiasa dianalisa, tapi tolong dirasa. Karena sejatinya tosan haji adalah wujud permainan olah rasa. Saran saya, teruslah belajar tosan haji, tapi belajar tidak akan pernah menjadi ahli karena tidak pernah ada ahli dalam tosan haji. Terus belajar itu akan menumbuhkan rasa cinta kita pada budaya tosan haji ini. Dengan tumbuhnya rasa cinta, kemudian kita memiliki, diharapkan bisa terjadi perubahan tingkah laku kita, menjadi ego kita turun karena kita disepleterin hal-hal yang sangat positif dari tosan haji. Jayalah budaya tosan haji, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, 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 sagung dumadi. Mun.